Gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu sehat ya. Ya, perkenalkan, nama Ibu Relana Amalia, biasa dipanggil Ibu Ella, ibu dari mahasiswa PPL UNES. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam pelajaran pada hari ini. Amin. Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca wacana tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. 2. Dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujud dengan tepat. 3. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. 4. Dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. 5. Dengan mengerjakan soal cerita, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. 6. Dengan mengamati contoh gerakan tari, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. 7. Dengan menirukan gerakan kaki di buku, siswa dapat mempraktikkan dinamika gerakan kaki dengan tepat. Saat kita belajar di rumah, pasti kita selalu mengamati benda di sekitar kita yang kita lihat secara langsung, terdiri dari benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Benda-benda yang ada di gambar ini tentunya sudah sering kali kita lihat. Tentunya bagi kita yang suka pergi ke pantai untuk liburan atau merilekskan pikiran. Macam-macam wujud benda inilah yang akan kita pelajari dalam tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari pada tema 3, subtema 2 ini? Kita akan belajar tentang wujud benda, padat, cair, dan gas. Tentunya kalian sudah sangat mengerti dengan ketiga wujud benda ini. Agar kita lebih paham, mari kita perhatikan contoh-contoh wujud benda padat, cair, dan gas yang ada di sekitar kita. Contoh benda padat di sekitar kita. Ada kursi, sepeda, mas batangan, batu, dan juga buku dan pulpen. Tentunya benda-benda ini sudah tidak asing bagi kita semua. Kita sering menemukan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama pulpen dan pensil yang sering kita gunakan untuk belajar. Selanjutnya yaitu contoh benda cair di sekitar kita. Benda cair itu ada air, susu, dan juga madu. Contoh benda gas di sekitar kita, yaitu ada balon udara, gas, semprotan serangga, dan juga cerobong asap. Itu adalah contoh benda gas di sekitar kita. Setelah kita memahami contoh-contoh benda padat, cair, dan gas, cobalah amati gambar berikut ini. Di gambar itu, Dayu sedang membantu ibu memasak di dapur. Tentunya anak-anak semuanya sukakah membantu ibu di dapur? Di dapur itu banyak macam-macam benda. Silakan kalian temukan benda padat yang mana, benda cair yang mana, benda gas yang mana. Kalau kalian sudah bisa menemukan benda-benda yang 3 itu, berarti kalian sudah memahami macam-macam wujud benda yang sudah ibu guru jelaskan tadi. Setelah kalian memahami tentang wujud benda, apakah kalian masih ingat tentang tangga satuan ini? Yang paling atas ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter.
Masih ingat kan anak-anak cara menggunakannya? Kalau naik dibagi 10, kalau turun 1 tangga dikali 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 kilometer sama dengan 10.000 desimeter. 1 kilometer sama dengan 100.000 sentimeter. 1 meter sama dengan 10 desimeter. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 desimeter sama dengan 10 desimeter. Sekarang tugasnya perhatikan denah rumah Edo ke rumah nenek. Perhatikan denahnya. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikanlah denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Coba simak soal cerita berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km, 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Pertama, kita mengubah dulu 5 km menjadi meter. 5 km menjadi meter menjadi 5.000 meter. Jadi, 5.000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5.300 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Nah, ini ada yang tahu nggak alat apa anak-anak? Ini seperti kompas tetapi bukan kompas. Alat di atas disebut altimeter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Gerakan angin sepoi-sepoi. Kita tolehkan arah ke kiri dan ke kanan secara pelan-pelan. Nih anak-anak, ini adalah contoh gerakan angin sepoi-sepoi. Gerakan angin kencang yang kita praktikkan sama gerakannya seperti tadi, hanya gerakannya lebih cepat. Ini adalah contoh gerakan angin kencang. Gerakan angin puting beliung adalah angin yang berputar sangat kencang. Begitu juga dengan gerakan ini. Kita berputar seperti angin puting beliung. Itu adalah gerakan 3 dari angin sepoi-sepoi, angin kencang, dan angin puting beliung. Kalian bisa mempraktekkan gerakan tersebut dalam bentuk tarian. Silakan praktekkan dengan alunan lagu yang kalian inginkan. Contoh ini sepertinya kalian bisa mempraktekkan tangan di depan atau tangan di belakang atau di samping, tergantung kalian mengikuti irama lagu kesukaan kalian. Sudah paham kan tentang gerakan angin sepoi-sepoi, kencang, dan puting beliung? Gimana anak-anak, sudah dilihat kan videonya? Semoga dapat menambah pengetahuan anak-anak semua ya. Dan jangan lupa habis ini dikerjakan tugasnya. Tetap semangat dan tetap dijaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.